Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan acara Renungan SOS 15. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita akan masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami kembali boleh menikmati hari yang baru. Oleh kemurahan-Mu kami boleh Tuhan menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mohon Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat diberikan pengertian-pengertian, sehingga kami memahami renungan yang akan kami dengarkan pagi yang indah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, topik kita masih tetap sama, kota kediaman Tuhan, ya. Nas pokoknya masih tetap sama dari kitab Yehezkiel pasal 48 ayat 30 sampai 35. Kita sudah membahas tentang 5 pintu gerbang, ya. Sekarang kita masuk pada pintu gerbang yang ke-6, ya. Pintu gerbang yang ke-6 yaitu pintu gerbang Dan. Pintu gerbang ke-6 ini namanya pintu gerbang Dan. Dan artinya Tuhan telah memberikan keadilan kepadaku. Saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang keadilan, ini berbicara salah satu sifat moral Allah, ya. Salah satu sifat moral Allah adalah Yahweh Sidkenu, Tuhan keadilan kita, ya. Kita lihat ayatnya di dalam Yeremia pasal yang ketiga, Yeremia pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-6. Yeremia 23 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saudara, dan artinya Tuhan memberi keadilan. Orang-orang percaya sebenarnya dahulu orang-orang yang berdosa, yang harusnya dimurkai oleh Tuhan. Tapi demi kemurahan Tuhan, keadilan Allah itu diberikan kepada kita orang-orang berdosa menjadi orang-orang pilihannya. Nah saudara, apa maksud Tuhan dengan pintu gerbang yang ke-6 ini bagi diri kita? Artinya, orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, mereka harus memiliki sifat moral Allah, yaitu Allah itu adil adanya. Ada lagu yang berkata, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja. Amin saudara. Keadilan atau adil itu salah satu sifat moral Allah. Nah kita orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, kalau kita tidak punya sifat yang adil, ini konyol namanya saudara, ya. Bapa di sorga ketawa lihat kita, ya. Kalau bahasa orang Jakarta, emang lu anak gua, kok sifat gua nggak menurun sama lo? Nah kira-kira seperti itu saudara. Jadi orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, harga mati harus memiliki sifat Bapa di sorga. Bapa di sorga itu adil, amin saudara. Jangan punya anak 3, kita terlalu sayang kepada yang satu, yang lain kita abaikan. Itu nggak adil namanya. Adil tahu lambang kejaksaan, ya, dan lambang dari pengadilan itu adalah timbangan. Timbangan itu tidak boleh berat sebelah. Makanya orang kalau masuk pengadilan mengalami satu masalah, hakim harus memutuskan dengan adil. Mana yang salah dinyatakan salah, mana yang benar dinyatakan benar. Sebab di ruang pengadilan orang mencari keadilan, ya. Nah, Bapa di sorga mau kita orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus memiliki sifat yang adil. Jadi kita kalau punya anak 5 orang, tidak berat sebelah, semua dikasihi sama rata. Jangan mengasihi yang satu lebih dari yang lain. Itu tidak punya sifat yang adil, ya. Nah itulah yang dimaksud dengan pintu gerbang yang ke-5, yang ke-6, yaitu pintu gerbang Dan, ya. Ini harus kita sadari. Puji Tuhan, sekarang kita masuk pada pintu gerbang yang ke-7, ya. Kita kembali kepada nas pokok kita tadi.
Kitab Yehezkiel 48 ayat yang ke-30 33 di sini demikian bunyinya. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Ya, perhatikan pintu gerbang yang ketujuh yang harus dimiliki oleh seorang orang percaya adalah ya pintu gerbang Simeon. Saudara tahu apa arti kata Simeon? Simeon artinya Tuhan mendengar. Ya, Simeon artinya Tuhan mendengar. Itu arti kata Simeon. Ya, nama Simeon artinya Tuhan mendengar. Apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita sebagai orang percaya? Orang percaya yang sudah didiami oleh Roh Kudus, mau tidak mau, Bapa di surga mau, orang percaya harus memiliki kepekaan terhadap suara Roh Tuhan. Ya, mari kita baca Matius 13 ayat yang ke-9. Ya, kita lihat ayatnya. Matius 13 ayat yang ke-9. Ya, Matius 13 ayat yang ke-9, perhatikan di sini bunyinya, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, dia memiliki kepekaan terhadap Roh, ya, terhadap Roh Kudus. Ketika dia ada di gereja harus memiliki kepekaan. Dia mesti konsentrasi penuh ketika mengikuti ibadah. Konsentrasinya hanya terarah kepada si pengkhotbah. Ketika dia ikut komsel, dia harus tetap dia harus tetap fokus kepada orang yang memimpin komsel. Supaya apa? Kita tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang lain. Ya, kita lihat 7 jemaat yang ada di Asia kecil. Ya, Wahyu pasal 2, mari kita lihat. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Tuhan memperingatkan keras kepada gereja-gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan yang ada di 7 sidang jemaat. Kita akan lihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Tuhan memperingatkan jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi gereja diminta, orang percaya yang sudah didiami Roh Kudus diminta harus memiliki kepekaan terhadap suara Roh. Kemudian kita lihat ayat yang ke-11, ya. Kepada jemaat di Smyrna, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Kepada jemaat Smyrna sama. Kemudian kepada jemaat di Pergamus, ya. Ayat yang ke-17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, itu kepada jemaat di Pergamus. Kepada jemaat di Tiatira, demikian juga firman Allah katakan, ya. Ayat 29, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian kepada jemaat di Sardis, ya, Tuhan katakan pasal 3 kitab Wahyu ayat yang ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, ya. Kemudian kepada jemaat di Philadelphia, ya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-13 maksud saya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian yang terakhir, ya, ketujuh jemaat di Asia, ya. Kepada jemaat Laodikia. Kepada jemaat Laodikia di ayat yang ke 23 di sini, 22 sini dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara, pintu gerbang yang ketujuh yang harus kita perhatikan, orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus di dalam hidupnya, dia harus memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan, kepekaan dalam mendengarkan suara Roh. Ya, kita balik lagi. Simeon artinya Tuhan mendengar. Jadi yang pertama, orang percaya harus memiliki apa? Kepekaan terhadap suara Tuhan. Ketika ada di komsel, ketika ada di ibadah, maupun kita sedang merenungkan, suara Tuhan seringkali berbicara di hati kita. Kedua, yang dimaksud Tuhan mendengar, apapun persoalan, apapun masalah yang dihadapi orang percaya, ingat, kita harus hidup di dalam doa. Ya, kita lihat ayatnya. Mazmur 34, ya, kita akan lihat Mazmur 34
Firman Allah berkata apa di situ? Mazmur 34, ya. Mazmur 34, kita akan lihat ayat itu. Ayat ini sudah ayat yang biasa kita dengar, saudara. Mazmur 34 ayat 20 berkata apa? Kemalangan orang benar itu banyak. Saudara perhatikan. Bukan berarti orang percaya itu ada hari-hari sialnya, bukan. Kemalangan orang benar itu banyak, ya. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ketika orang percaya menghadapi masalah, ya, orang percaya bukan tidak menghadapi masalah, banyak masalah, ya. Kemalangan orang benar banyak. Jadi orang percaya itu banyak menghadapi masalah. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, Tuhan meluputkan. Bagaimana Tuhan mau meluputkan? Kita mundur. Tadi tadi Mazmur 34 ayat 20. Sekarang ayat yang ke-18 kita dengar, ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, ya. Maka Tuhan mendengar dan melepaskan berkat dari segala persoalan dan masalah mereka. Hebat enggak? Bahagia enggak? Berbahagia enggak kita sebagai anak-anak Tuhan? Kemalangan orang benar banyak. Orang benar bukan berarti bebas dari masalah, tetapi ketika orang benar menghadapi masalah, Tuhan akan melepaskan. Caranya bagaimana? Kita harus berseru. Jadi karena Tuhan mendengar, apapun persoalan kita, jalan keluarnya cuma satu. Kita berdoa, kita berseru, maka Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara. Yang terakhir adalah pintu gerbang Isakar, ya. Isakar artinya Tuhan memberi upahku. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang percaya yang sudah didiami oleh Roh Kudus? Tuhan telah memberi upahku. Saudara, motivasi pelayanan kita, apapun pelayanan itu, jangan sampai motivasi kita melayani karena uang. Ini bahaya. Tuhan tidak ingin orang yang benar, orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, motivasi mereka dalam melayani apapun, motivasinya karena uang, itu bahaya. Ya, kita lihat sebagai ayat penutup Kolose pasal 3, ya. Kita akan lihat kitab Kolose pasal yang ketiga. Saya akan bacakan, ya. Ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah pertama dengan segenap hati, ya. Jadi apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, Tuhan kan di sorga, Roh Kudus di dalam kita. Jadi apapun yang kita lakukan harus segenap hati, ya. Bukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perhatikan ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Tuhan mau orang percaya yang sudah didiami Roh Kudus, apapun bentuk pelayanan mereka, motivasinya jangan uang. Motivasi kita untuk mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Sebab Tuhan yang akan memberi upah kepada kita. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan mau melayani karena apa? Sudah mikir antar gua dapat TK berapa, ya? Itu bahaya, saudara. Tuhan tidak ingin orang percaya melayani hanya karena upah, hanya karena uang. Tapi kalau kita melayani Tuhan, sudah pasti, ya, sudah pasti Tuhan akan memberikan upah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biar kiranya renungan pagi yang indah ini membuat motivasi kita semakin murni di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita akhiri renungan ini dengan doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu pagi yang indah ini. Kami boleh mendengarkan renungan yang membangkitkan semangat kami dalam melayani. Kami percaya kami ada upah, bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu hari lepas hari selama kami hidup di dalam dunia ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali pada besok pagi dengan waktu yang sama. Haleluya.